Terima kasih Bapak Hen Sumampo, MC kita pada malam hari ini. Dan selamat malam bagi kita semua yang sudah hadir di program MBA. Mari beritakan Alkitab yang diselenggarakan oleh Sumampo Ministry. Dan pada malam hari ini, saudara-saudara, kita punya pembahasan, topiknya adalah penyebab perpecahan jemaat. Penyebab perpecahan jemaat. Dan ayat inti sehubungan dengan topik kita pada malam hari ini terdapat di dalam Yesaya pasal 14 ayat 13 dan juga ayatnya yang ke-14. Yesaya 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, di situ dikatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara-saudaraku, umumnya di gereja kita, gereja Masih Advent hari ke-7 ini, di triwulan terakhir, yaitu bulan Oktober, bulan November, Desember, umumnya akan ada pemilihan pengurus jemaat umumnya. Tergantung dari jemaat itu. Ya, apakah dilaksanakan tiap tahun atau 2 tahun sekali. Tergantung. Sekali lagi keputusan daripada jemaat. Dan di dalam pemilihan itu, saudara-saudara, umumnya kalau jemaat itu atau gereja itu terjadi adanya kelompok-kelompok, atau di dalam gereja itu ada orang-orang yang berambisi untuk duduk di kepengurusan jemaat, maka di dalam triwulan terakhir itu, di 3 bulan terakhir itu, umumnya tensi di dalam jemaat itu akan tinggi. Dan kita tahu, saudara, di gereja kita ada tahapan-tahapan untuk menentukan pengurus gereja periode berikutnya. Kita tahu ada tahapan di dalam konferensi jemaat tentang pemilihan pengurus jemaat itu. Tahapan yang pertama akan dipilih yang namanya panitia istimewa. Dan pada saat panitia istimewa ini, saudara, sekali lagi ini juga tensi tinggi, oleh karena ada kepentingan-kepentingan dari yang tadi saya sebutkan, kelompok-kelompok ataupun orang-orang yang berambisi untuk menduduki sebuah jabatan. Kenapa di pemilihan panitia istimewa ini juga tensi tinggi? Oleh karena panitia istimewa punya tugas adalah memilih panitia pemilih. Di mana nanti panitia pemilih ini yang terpilih, mereka akan duduk bersama dan mereka lah yang akan berembuk siapa yang menjadi ketua, sekretaris bendahara dan juga pemimpin-pemimpin departemen lainnya. Itulah sebabnya, sekali lagi saudara, saya bukan fitnah, tapi ini fakta berdasarkan apa yang saya alami sebagai seorang gembala jemaat. Dan saya pikir saudara yang hadir pada malam hari ini pun pasti mengetahui ataupun mengamini apa yang saya katakan. Jadi tensi tinggi di sebuah jemaat bila mana ada kelompok-kelompok ataupun individu-individu yang mempunyai ambisi. Seperti apa yang tadi sudah dinyatakan di dalam Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Orang-orang yang mempunyai kehendak, orang-orang yang ingin menduduki sebuah jabatan. Saudara-saudaraku, inilah salah satu penyebab terpecahnya di sebuah jemaat. Perpecahan di sebuah jemaat. Saudara-saudaraku, kita tahu di dalam pemilihan itu umumnya kita akan memilih secara langsung orangnya. Ya, jadi pada saat pendeta sebagai gembala jemaat memimpin konferensi jemaat untuk pemilihan, dan pada saat memilih panitia istimewa, itu umumnya kita akan memberikan kesempatan kepada jemaat untuk mencalonkan seseorang. Itu secara langsung. Dan pada saat mereka memilih panitia istimewa, lalu panitia pemilih pun mereka berembuk untuk menentukan siapa panitia pemilih, itu juga biasanya secara langsung, ya, secara langsung, baik langsung disebut
atau ditentukan namanya. Baru di situ tadi digodok siapa panitia pemilih. Dan pada saat panitia pemilih sudah terpilih, maka panitia pemilih ini umumnya juga untuk menentukan siapa-siapa tadi itu, ketua, sekretaris bendara, dan pemimpin departemen. Umumnya mereka mengusulkan nama lalu diperbincangkan. Ini umumnya. Dan sekali lagi saudara, umumnya hasilnya, kalau yang tadi saya katakan di gereja yang ada kelompok-kelompok, ada individu-individu yang berambisi untuk menduduki sebuah jabatan, hasilnya itu biasanya kalau dilihat menguntungkan kelompok yang satu, maka kelompok yang satu akan apa? Akan protes. Dan inilah yang saya tadi katakan menjadi perpecahan, timbulnya konflik, timbulnya perpecahan di sebuah jemaat. Oleh karena pemilihan yang dilaksanakan seperti itu umumnya, lazimnya. Lalu sekarang pertanyaannya saudara-saudara, apakah di dalam Alkitab sehubungan dengan pemilihan itu hanya seperti yang kita tahu saja, ya, seperti yang tadi saya sudah paparkan, dipilih orang, entah itu langsung, entah itu tertulis, lalu diperbincangkan seperti itu. Saudara, mari kita lihat di dalam Alkitab, sesungguhnya ada contoh di dalam pemilihan itu yang beda seperti yang umumnya kita lakukan di gereja kita selama ini. Baik saudara, mari kita lihat beberapa contoh pemilihan. Pertama, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah pasal 1. Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. 23 sampai ayatnya yang ke-26. Di situ dikatakan begini, lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Jadi ada Yusuf yang disebut Barsabas atau Justus, lalu yang kedua Matias. Lalu di ayat 24 dikatakan mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Ayat 25. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Nah, ini yang penting, ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi saudara, setelah Yudas, salah satu murid Yesus, mati oleh karena perbuatannya, maka mereka memilih pengganti daripada Yudas. Dan tadi disebutkan di ayat 23 ada seorang yang bernama Yusuf, atau yang disebut dengan Barsabas atau Justus, dan yang kedua namanya Matias. Lalu ini dia yang perlu digarisbawahi di ayat yang ke-24, di mana di situ dikatakan mereka semua berdoa. Dan akhirnya di ayat yang ke-26 mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias. Jadi kalau saya boleh gambarkan seperti orang yang main arisan, nama-nama itu dimasukkan di dalam gelas, ya, setelah ditulis dalam kertas, lalu dikocok, lalu dibuang undi. Jadi seperti itulah yang terjadi pemilihan untuk menggantikan Yudas. Lalu saudara-saudara, ada beberapa lagi contoh di dalam Alkitab. Kita bisa lihat kalau kita buka di dalam Perjanjian Lama. Jadi ini peristiwa rupanya bukan hanya terjadi di Perjanjian Baru, tapi juga sudah terjadi di Perjanjian Lama. Di dalam 1 Tawarik, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-8. 1 Tawarik 25 ayat yang ke-8, di situ dikatakan begini. Tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Ini tugas apa, saudara-saudara? Kalau kita perhatikan dari pasal yang ke-24 dari 1 Tawarik ini,
sesungguhnya ini mereka mau memilih para penyanyi yang melayani di bait suci. Jadi untuk menentukan para penyanyi pada saat itu, saudara-saudara, 1 Tawarik 25 ayatnya yang ke-8 mengatakan mereka juga membuang undi untuk memilih para penyanyi yang sudah dilatih. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-7. Jumlah mereka bersama-sama, saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Jadi kita bisa lihat, saudara, bahwa proses pemilihan secara undi itu bukan hanya terjadi di Perjanjian Baru, tapi juga sudah terjadi di dalam Perjanjian Lama. Contoh berikut, saudara, kita bisa lihat juga di dalam Nehemia, kitab Nehemia 11 ayatnya yang pertama. Nehemia pasal 11 ayatnya yang pertama, di situ dikatakan para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota kudus itu, sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lainnya. Saudara-saudara, kalau kita tahu cerita ini pada saat sudah dibagi ini kota-kota, daerah-daerah, wilayah-wilayah untuk bangsa Israel, maka para pemimpin bangsa mereka akan tinggal di kota kudus Yerusalem. Lalu dari 10 orang akan diundi 1 orang, di mana 1 orang ini, kalau dia keluar namanya, dia akan tinggal di kota kudus Yerusalem, dan yang 9-nya akan tinggal di kota-kota lainnya. Lalu saudara, ini lagi satu lagi di dalam Nehemia pasal 10 ayatnya yang ke-34. Ini bukan orang, saudara. Ini saudara, kita bisa baca di Nehemia 10 ayat yang ke-34. Di situ dikatakan, pula dengan membuang undi, kami, yakni para imam, orang-orang Lewi, dan kaum awam, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah secara bergiliran oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah ada api yang menyala seperti tertulis di dalam kitab Taurat. Jadi saudara, untuk kayu api saja di dalam untuk persediaan di bait suci itu pun kayu apinya harus diundi. Jadi inilah pemilihan yang ada di dalam Alkitab, dilakukan dengan cara undi. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara, apakah undi ini kehendak Tuhan atau hanya kebiasaan? Kebiasaan yang dilakukan oleh orang Israel. Kenapa saya katakan kebiasaan? Kembali kepada Perjanjian Baru di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-8 dan 9. Lukas pasal 1 ayat 8 dan 9 ini pemilihan tentang imam-imam yang akan bertugas pada saat itu. Ayat 8 dan 9 dikatakan, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria, seorang imam ini, suami daripada Elisabeth, bapa daripada Yohanes Pembaptis, melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat 9. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi berdasarkan Lukas 1 ayat 9 itu dinyatakan bahwa pemilihan dengan menggunakan undi merupakan sesuatu yang lazim bagi orang Israel, baik itu di Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Jadi pertanyaannya tadi itu, saudara-saudara, apakah undi itu kehendak Tuhan atau hanya tadi itu kelaziman, kebiasaan daripada orang Israel? Mari saudara-saudara kita lihat di dalam Alkitab kita, khususnya yang pertama kita mau lihat di dalam Perjanjian Lama di kitab Bilangan 34. Bilangan 34 ayatnya yang ke-13.
Di situ dikatakan begini, Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Jadi saudara-saudara, membuang undi berdasarkan bilangan 34 ayat 13 itu merupakan perintah Tuhan. Lalu berikutnya di dalam Yosua pasal 14 ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Jadi Yosua pasal 14 ayatnya yang kedua ini sama tadi dengan bilangan 34 ayatnya yang ke-13. Lalu di dalam Yosua pasal 21 ayatnya yang ke-8. Yosua 21 ayatnya yang ke-8 dikatakan, demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi. Kalau yang tadi itu adalah kota-kota yang diberikan kepada orang Israel. Nah sekarang ini orang Israel memberi lagi kepada orang-orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi sangat jelas dari ayat-ayat ini menyatakan bahwa undian itu adalah juga merupakan kehendak Allah. Lalu ayat yang berikutnya yang kita mau baca yaitu di dalam Mazmur 16 ayatnya yang ke-5 untuk menyatakan bahwa undian ini merupakan kehendak atau perintah Tuhan. Di dalam Mazmur 16 ayat 5 dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jadi di sini katakan Engkau Tuhan sendiri yang meneguhkan bagian yang diundi. Jadi sangat jelas saudara, ayat ini mengatakan bahwa pemilihan apapun itu yang dipilih untuk menentukan itu bisa dilakukan dengan menggunakan undi. Di mana sekali lagi undi itu bukanlah satu hal kebiasaan atau hanya kelaziman bagi bangsa Israel, tapi memang itu merupakan perintah Tuhan. Lalu saudara, pertanyaan terakhir, dan ini akan menutup pembahasan kita pada malam hari ini, penyebab perpecahan jemaat. Apakah manfaat, apakah keuntungan, apakah keunggulan di dalam pemilihan dengan menggunakan cara undi ini? Mari kita baca di dalam Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-18. Amsal 18 ayatnya yang ke-18, di situ dikatakan, undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Ingat di awal tadi saya katakan, sebuah gereja mempunyai tensi yang besar di dalam pemilihan itu oleh karena ada orang-orang yang berambisi, ingin berkuasa. Dan undian itu saudara sebenarnya Alkitab katakan, firman Tuhan mengatakan berdasarkan Amsal 18 ayat 18, undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan. Lalu saudara di pasal sebelumnya, yaitu di Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-33, di situ dikatakan bahwa undian dibuang ke pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadi saudaraku, pemilihan secara undi berdasarkan Amsal 16 ayat 33 ini merupakan keputusan daripada Allah. Jadi saudara dan saya boleh menentukan calon-calonnya, lalu ditulis di dalam kertas. Lalu pada saat kita mengundi tadi itu, siapa yang tahu? Ya disitulah Tuhan yang akan menentukan dari orang yang kita sudah pilih itu. Dan pada saat itu keluar, seperti ingat tadi dalam Kisah pasal 1 ayat 23 sampai ayat yang ke-26, bahwa Tuhanlah yang menentukan Matias. Begitu juga di dalam pemilihan di mana gereja kita lakukan. Dan saya yakin saudara, bila mana metode pemilihan dengan cara undi ini bisa dapat mengurangi ketegangan, persoalan, dan mengurangi tensi di akhir-akhir tahun seperti sekarang ini. Demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini.
Bila mana ada pertanyaan, saya persilakan, dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC kita, Bapak Hen Sumampo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.